Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saat ini saya ada di depan gedung gereja yang tengah dibangun dari Runggun Semedang, Klasis Riau Sumbar. Dan di sebelah sana yang tadi Bapak Ibu lihat adalah gereja yang lama yang sampai saat ini juga masih kami pakai untuk beribadah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa kita gereja? Sebagian besar orang Eropa adalah beragama Kristen, tapi hanya 10% mereka yang beribadah ke gereja, artinya 90% mereka tidak beribadah. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada manfaatnya pergi ke gereja. Oleh karena itu, seorang ateis yang bernama Friedrich Nietzsche pernah mengatakan ketika dia ditanya kenapa mempunyai pandangan yang sangat negatif terhadap orang Kristiani. Lalu dia menjawab, saya akan bisa percaya kepada Tuhan bila mereka yang mengaku Kristen sedikitnya lebih terlihat kelakuannya sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Demikian halnya dengan C.S. Lewis, seorang penulis Kristiani. Pernah menulis bahwa gereja bagi dia bukanlah sarana penolong yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya dalam tanda kutip menjadi penghambat. Kenapa? Karena gereja adalah tempat kita bisa pamer. Kita bisa pamer barang-barang yang kita miliki. Entah itu mobil kita, baju kita, gelang kita, harta kita, dan lain sebagainya. Juga pamer bakat secara tidak langsung. Bahkan juga gereja tempat tukar gosip. Di samping itu harus diakui bahwa melalui gereja kita juga bisa mudah mendapatkan jodoh. Ini untuk anak-anak muda. Atau setidaknya akan dilihat oleh tetangga sekampung bahwa kita ini orang yang saleh yang setiap minggu taat ke gereja. Apakah benar pendapat yang demikian? Saya ingin mengatakan bahwa ada benarnya. Memang betul banyak orang yang memakai gedung gereja untuk bergosip. Pendetanya membawakan firman Tuhan, dia gosip di bangkunya bersama dengan temannya. Ada yang hanya chatting-chattingan, buka Google dan lain sebagainya. Ada yang bertukar informasi bisnis di gereja dan lain sebagainya. Benar. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti tidak harus kita tidak ke gereja. Malah sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus pergi ke gereja. Makanya ketika COVID ini berlangsung, Bapak, Ibu, dan saudaraku, 3 bulan kita tidak ke gereja. Artinya kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Betapa banyak orang yang merindukan untuk beribadah di gereja. Oleh karena itu ketika ada waktunya bisa kembali bergereja bagi zona-zona hijau. Saat ini adalah kali pertama saya memimpin ibadah, dan ini pun di Runggun Semedang, Klasis Riau Sumbar, dengan protokol yang sangat ketat sekali, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya, duduk juga diatur dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena rindu untuk datang menyembah Tuhan di gedungnya yang kudus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gereja membentuk kita. Ketika kita beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, perilaku kita semakin hari boleh semakin diubahkan seperti Kristus. Kita diingatkan untuk saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita diingatkan melalui firman Tuhan di gereja bahwa hidup kita juga harus menjadi saksi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perlakuan hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan melalui firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan masih bisa kita beribadah di gedung gereja, datanglah kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jangan katakan ketika kita tidak bisa beribadah, aduh rindu datang ke rumah Tuhan. Tetapi ada kesempatan itu kita tidak pakaikan untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, gedung ini direncanakan bulan 7 ini
akan diresmikan, akan ditahbiskan. Apakah mungkin bisa dengan jemaat yang ratanya ekonomi menengah ke bawah? Saya ingin mengatakan kepada setiap jemaat Tuhan di Runggun Semedang, jangan pernah takut, karena kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang memberkati hidup kita. Allah kita sumber kekayaan kita. Kalaupun COVID, pasti Tuhan akan memampukan kita ketika kita bersama-sama. Oleh karena itu juga melalui video singkat ini saya mengetuk hati Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diberikan berkat berlebih oleh Tuhan. Kalau ada kerinduan Bapak Ibu untuk mendukung juga pembangunan dari gedung gereja Semedang, dengan sukacita kami memberikan kesempatan untuk bersama-sama kita mendukung dari proses pembangunan gedung gereja ini, sehingga tepat pada waktunya gedung gereja ini dapat ditahbiskan dan jemaat tempat ini bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan kita doakan hidup jemaat Tuhan di Runggun Semedang semakin hari semakin seperti Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan.